Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita hendak bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus di pagi yang indah ini di hari yang baru. Tuhan masih tetap setia memberkati dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan untuk kita hari ini sesuai dengan almanak gereja kita, Sabtu 25 September 2021 diambil dari kitab Rom 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain atau empati merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kebersamaan kita. Terutama kita sebagai orang-orang yang percaya, hendaklah bertumbuh dalam sikap dan perilaku untuk saling merasakan yang satu dengan yang lain. Boleh dikatakan bahwa empati merupakan salah satu buah dari kecerdasan emosional atau ketajaman perasaan hati yang terdalam. Apa yang disuarakan oleh Rasul Paulus melalui nats hari ini adalah tentang bagaimana kita mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Tentang bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Kepada kita diharapkan ketajaman merasakan perasaan orang lain, baik dalam suka maupun dalam duka. Oleh karena itu, hendaklah jangan ada kecemburuan di dalam hati. Melihat sukacita orang lain, kita juga harus mampu bersukacita. Melihat duka cita orang lain, kita juga harus mampu merasakan duka cita di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan seperti pemahaman atau perkataan SMS, suka melihat orang dalam menderita, suka melihat orang dalam susah, atau sedih melihat orang dalam senang. Kalau kita sudah hidup dalam satu perasaan, itulah salah satu kekuatan kita untuk membangun kebersamaan di sekitaran kita. Untuk itu, akan semakin tergeraklah hati kita untuk saling mendoakan dan saling menolong. Umpamanya, bila saudara-saudara kita dalam keadaan berduka, kita akan mampu memberikan pertolongan, memberikan penguatan kepada mereka. Bila saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, kita akan mampu memberikan pertolongan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita akan mampu mendoakan mereka. Kita akan sanggup untuk membahagiakan mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab orang yang memberikan pertolongan dengan orang yang ditolong itu belum tentu saling mengenal, tetapi mereka dapat saling merasakan. Mereka dapat saling memberikan, mereka dapat saling membantu untuk kebutuhan hidupnya. Orang Batak juga telah hidup saling merasakan dan saling menopang. Umpamanya dalam pesta adat Batak, hampir tidak ada orang Batak yang mau hadir dalam suatu pesta kalau hanya untuk makan saja. Kehadiran seseorang dalam menghadiri pesta itu dalam hal membantu, dalam hal saling merasakan. Sukacita yang dirasakan oleh yang membuat pesta itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang datang ke sana. Mereka pasti akan membuat atau memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang diaturkan di adat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita melalui nats hari ini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Atau sama halnya di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadilah pengikut Kristus, jadilah teladan di tengah-tengah kehidupan. Jangan menjadi orang yang senang melihat orang susah, tetapi marilah kita menyenangi ketika orang dalam keadaan sukacita. Marilah kita menangis ketika orang juga mengalami duka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau masih setia menemani dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat menguatkan kami, dapat memberikan pertolongan di tengah-tengah kehidupan kami, agar apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami dapat melaluinya dengan sukacita. Terkhusus untuk saudara-saudara kami ketika mereka dalam keadaan sukacita, kami dapat sama-sama bergembira. Dan ketika mereka dalam keadaan menangis, kami juga dapat menangis bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan yang selalu setia memberkati dan menemani kami. Berkati setiap aktivitas kami, berkati setiap pekerjaan tangan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam kasih. Horas.